Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawas Adi Harasyanto dengan NIM JJ terakhir 069. Saya berasal dari Teknologi Rekayasa Otomasi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas perhitungan dan sizing komponen sistem kontrol motor listrik. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan dulu terlebih dahulu konsep dasar dari LFL, yaitu arus listrik maksimum yang mengalir pada suatu peralatan listrik seperti motor listrik saat beroperasi pada beban penuh dan kondisi normal sesuai dengan spesifikasi pabrik. Tujuan perhitungannya agar kita dapat menentukan ukuran MCB, kabel, kontaktor, dan overload relay yang tepat supaya tidak overheat, tidak trip berulang, dan aman secara sistem. Oke, kita lanjut untuk menghitung LFL-nya. Yang pertama, jika kita diketahui pada daya motor 5,5 kW dengan tegangan 380 volt, efisiensinya 0,9 dan faktor dayanya adalah 0,85, kita bisa menggunakan rumus arus FLC sama dengan P per akar 3 dikali V tegangan dikali efisiensi dikali faktor daya. Kita bisa hitung akan mendapatkan hasil 0,9 ampere. Nah, ketika sudah kita menghitung arus FLC-nya, itu kita bisa menentukan komponen-komponen yang bakal kita buat. Yang pertama kita akan menentukan komponen MCB. Nah, sebelumnya untuk pengertian dasar dari MCB adalah alat pengaman listrik yang berfungsi untuk memutus aliran arus secara otomatis ketika terjadi arus lebih overload atau hubungan singkat short circuit pada suatu rangkaian listrik. Jadi yang pertama yang untuk kita menentukan MCB tersebut, kita menggunakan faktor keamanan. Untuk motor listrik MCB dipilih 125 dari arus beban penuh agar tidak trip saat starting. Jadi untuk rumusnya itu 1,25 itu 125% dikali dengan arusnya. Jadi kita bisa mendapatkan nilai 24,5 ampere. Nah, dari 24,5 ampere ini untuk MCB yang standar di pasaran itu untuk seri MCB 25A dengan tipe C, yaitu tahan arus start motor. Untuk contoh yang lebih mungkin bisa contoh MCB nyata atau di lapangan, itu di sini kita dapat MCB 3.25A tipe C dengan produknya seperti Schneider IC60N C253P atau ABB S203 C25 atau Siemens 5S L6 C253P. Jadi kesimpulannya itu MCB ini digunakan untuk proteksi arus yang lebih dan hubungan singkat. Selanjutnya yaitu sizing kabel. Nah, untuk kabel tersendiri itu berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari sumber ke beban. Kabel dilengkapi dengan isolasi sebagai pelindung untuk mencegah kebocoran arus, hubungan singkat, dan melindungi pengguna dari bahaya sengatan listrik. Nah, langkah pertama untuk sizing kabel yaitu kita menentukan arus desain kabel ya. Seperti sama caranya yang tadi, yaitu 1,25 dikali LFL. Kita menemukan 24,5 ampere di sini. Nah, untuk luas penampangnya kita bisa cari dulu. Biasanya untuk luas dari kabel sendiri 2,5 mm kuadrat itu bisa menahan 20 sampai 25 ampere. Untuk luas penampang 4 mm kuadrat itu bisa menahan 28 sampai 32 ampere dan 6 mm kuadrat itu bisa menahan 36 sampai 41 ampere. Nah, kita bisa memilih kabel yaitu yang berukuran 4 mm kuadrat. Alasannya itu supaya aman dan tidak di batas maksimal. Lalu untuk contoh di kabel kenyataannya, mungkin kita bisa memilih kabel dengan jenis NYY4 kali 4 mm kuadrat, yaitu fungsinya untuk bisa menahan 3 fasa ditambah grounding. Mungkin untuk alternatif lainnya kita bisa menggunakan seri NYF GBY4 kali 4 mm kuadrat jika ditanam di tanah, atau menggunakan seri NYYHY
NYY untuk di outdoor. Mungkin untuk yang di dalam panel kita bisa menggunakan NYAV F 4 mm kuadrat yang lebih fleksibel dan mudah dirapikan. Selanjutnya untuk sizing kontaktor. Di sini kontaktor adalah saklar listrik elektromagnetik yang digunakan untuk menghubungkan dan memutus arus listrik berdaya besar secara otomatis, terutama pada motor dan peralatan industri. Langsung saja untuk langkah-langkahnya. Yang pertama kita menentukan kategorinya dulu. Jadi untuk motor induksi kita menggunakan kontaktor kategori AC3. Nah, habis itu kita menghitung arus nominal kontaktor. Seperti tadi kita menggunakan rumus yang tadi juga, yaitu 1,25 kali LFL, dan kita mendapatkan 24,5 ampere. Nah, di sini untuk kontaktor yang pasaran biasanya kita menggunakan tipe 25A. Nah, dengan menentukan tegangan koil 220 volt AC paling umum di panel, atau alternatifnya 24 volt AC atau DC. Nah, untuk produk yang nyata ya, kita bisa menggunakan produk Schneider LC 1D25M7, yaitu dengan spesifikasi AC 3 fasa 25 ampere dengan koil 220 volt AC. Bisa juga dengan dengan produk ABB AF26 30 0013, yaitu AC 3 fasa, kurang lebihnya bisa menahan 26 ampere dengan koil 220 volt AC. Dan produk lainnya kita bisa menggunakan Siemens 3RT 2025 1AP00, yaitu AC 3 fasa dengan spesifikasi 25 ampere dengan koil 220 volt AC. Nah, untuk sizing star delta kita bisa menggunakan langkah-langkah ini. Dengan yang pertama kita mendapatkan spesifikasi, yaitu motor induksi dengan 3 fasa, terus LFL-nya 19,6 ampere dengan tegangan sistem 380 sampai 400 volt, dan hubungan motor itu delta saat running. Jadi yang pertama kita itu sizing MCB terlebih dahulu. Ketika ingin merangkai start delta, yang pertama seperti biasa rumusnya tetap sama, yaitu 125% dikali arus LFL. Kita mendapatkan 24,5 ampere, dan kita bisa memilih untuk tipenya MCB 3P 25 ampere tipe C. Lalu yang kedua kita sizing kabelnya terlebih dahulu. Untuk desain kabelnya kita tetap menghitung arusnya terlebih dahulu dengan arus yang sudah diketahui tadi 24,5 ampere. Dan dengan 24,5 ampere ini, kabel yang kuat itu yang bisa menahan arusnya yaitu kabel dengan luas penampang 4 mm kuadrat dengan tipe NYY 4,4 mm kuadrat. Lanjut untuk sizing kontaktor, yaitu karena star delta membutuhkan 3 kontaktor, jadi kita mencari 3 kontaktor yang pas. Nah, yang pertama untuk kontaktor utama itu biasanya pasti menahan arus 100% dari LFL. Jadi kita menggunakan tipe Schneider LC1D25. Terus untuk yang kedua sama juga, karena dia kontaktor delta, dia pasti akan menahan arus 100% dari LFL. Itu juga kita bisa menggunakan Schneider LC1D25. Dan untuk kontaktor yang ketiga adalah kontaktor star. Karena dia star, jadi arusnya itu dibagi dengan akar 3. Nah, ketika arus LFL dibagi dengan akar 3 itu kita akan menemukan 11,4 ampere. Nah, mungkin dari data ini kita bisa mendapatkan tipe kontaktor yang cocok, yaitu AC 3 12 ampere
yaitu dengan produk Schneider LC1D12. Lanjut untuk sizing overload relay-nya, kita karena overload relay ini dipasang setelah kontaktor utama, jadi range arusnya itu mencakup 100% LFL. Jadi kita cari dulu range-nya itu biasanya di 18 sampai 25 ampere. Dan kita men-settingnya 19,6 sampai 20 ampere. Nah, biasanya relay yang cocok itu di sini saya kasih contoh itu Schneider LRD22. Nah, untuk sizing timernya, jadi untuk counternya kita bisa menggunakan, sebenarnya bebas sih, tapi saya kasih contoh di sini tuh Schneider RE17 atau Omron H3CR seperti itu. Terus untuk interlock dan proteksi tambahan itu kita bisa menggunakan interlock mekanik antara kontaktor start dan delta, interlock elektrik NC kontak bantu atau ground. Nah, di sini untuk yang sudah kita dapatkan tadi, untuk SPB-nya kita dapatkan sizingnya seperti ini dan jenis tipe-tipe ini dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana menggunakan cara sizing komponen menggunakan cheat sheet. Jadi yang perlu dipahami yang pertama itu data inputan pertama. Yang pertama itu jenis beban. Kita harus mencari tahu dulu jenis bebannya, yaitu dengan contoh di sini motor induksi 3 fasa. Dengan dayanya itu, daya motor itu LFL ya seperti tadi, full load current. Dengan tegangan sistem itu 380 sampai 400 volt. Dengan metode startingnya itu DOL atau starter delta. Yang pertama kita mencari terlebih dahulu arus dari LFL-nya, yaitu di sini kita mendapatkan 19,6 ampere. Lalu kita bisa menggunakan kita bisa untuk sizing MCB-nya. Jadi dengan rumus yang seperti tadi 1,25 dikali LFL, yaitu di sini kita mendapatkan 25 ampere. Dan standarnya itu kita mendapatkan tipe C MCB 3P-C25. Terus lanjut yang keempat itu adalah sizing kabel daya. Nah, di sini tuh arus kabel itu harus lebih besar dari arus yang bakal kita temui. Jadi arus ini didesain harus lebih kecil. Harus lebih kecil daripada si kabelnya. Nah, di sini karena kita mendapatkan arus desainnya 24,5 ampere, kita bisa menggunakan kabel yang cocok, yaitu 4 mm kuadrat yang aman dan tidak dibatas. Di sini untuk produknya itu NYY atau NYAF sebagai panel. Lanjut untuk mencari sizing kontaktor seperti tadi, kita juga membutuhkan, di sini kita membutuhkan 2 kontaktor karena kontaktor utama dan delta itu pasti sama. Jadi di sini kita mendapatkan 25 ampere AC 3 fasa. Dan untuk yang kontaktor star pasti lebih kecil karena kontaktor star itu arusnya itu dibagi dengan akar 3. Di sini kita mendapatkan 11 ampere. Jadi kita mencari titik amannya, mencari kontaktor dengan spesifikasi 12 ampere. Lalu untuk offline-nya yang pasti kita harus mencari range yang cukup untuk menahan arus LFL ini di batas 18 sampai 25 ampere. Terus untuk selanjutnya untuk timer start delta, kita mencari timer yang sekiranya bisa mengatur waktu sekitar 5 sampai 10 detik. Lalu dalam 7 detik itu bisa memulai tuningnya. Nah, untuk cara-cara lain, cara tambahan, kita bisa menggunakan cek konsistensi, yaitu dengan data seperti ini, apakah MCB itu lebih besar daripada kabel.
dan kabel itu harus lebih besar daripada arus. Terus kontaktor AC3, overload itu bisa sama dengan LFL, dan kontaktor star lebih kecil. Untuk tips praktis di lapangan itu selalu naikkan ke ukuran standar terdekat. Jadi bisa dibilang kita bisa menggunakan yang lebih dari arus yang diketahui ya. Jadi untuk sebagai safety juga. Dan jangan menyamakan MCD dengan overload, karena overload itu berbeda ya. Overload itu kan sebagai sensor untuk mendeteksi adanya overload, dan MCD itu untuk menahan arus. Dan untuk pastikan interlock start dilatih itu terpasang, dan jangan lupa cek nameplate motor sebelum final. Oke, sekian dari saya pemaparan bagaimana cara menghitung dan sizing komponen dari rangkaian yang bakal kita buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.